Karena saudara, $6 million man. To give you an expected end. Akhir yang diharapkan. Kalau udah Tuhan mau rencana damai, tenang. Akhirnya pasti yang kita harapkan terjadi. Kalau begitu, bagaimana Om? Saya lihat begini sini. Besok saya ke Jakarta jangan. Sebab, besok ada pesta rakyat. Nanti saya takut kejepit. Wah, bagaimana? Gimana takut macet? Jangan pikir hari esok. Nanti malam aja belum makan kita. Jangan pikir hari esok. Nah, karena kita punya jalan sendiri, kita punya tersendiri, kita punya jalan tersendiri. Apa ini? Ini ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah ini, haleluya. Pendek tapi panjang. Sebab hidup kami, saya pakai kita. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Saudara masih ingat Sari Kala yang dari Muslim pindah Kristen, yang bersaksi kemarin sama German main biola? Dia sampai bingung. Mama nggak ada kerjaan. Tapi berkat ada terus. Dia sampai bisa selesai sekolah. Bisa nyelesaikan ini. Dia bingung. Bagaimana bisa begitu ya? Maka dia bersaksi. Nah, famnya sama Yusuf Kala. Yusuf Kala, Sari Kala sama. Kan saya main-main waktu itu. Sari Kala, Pak. Sari Kalapa. Dasarnya datangnya dari kebun kalapa. Tapi Sari Kala ini buat saya kesaksian. Mamanya, emaknya kesaksian buat saya. Jadi Tuhan seperti kasih tahu sama saya, lihat. Kalau jujur, kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, lihat aku pelihara. Pernah dia pikir dia bakal punya pacar? Di Jerman ini mau minta dibaptis. Maunya minggu depan. Tapi karena dia harus ke Bali. Dia bilang, Pastor, November ya? Silakan. Gimana? Dari Rusia. Nggak tahu apa-apa. Alkitab dibeliin orang. Dibaca juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi dia sedikit tahu bahasa Inggris. Jadi saya kalau di Jakarta setengah-setengah. Inggris saya salin gitu. Supaya dia ngerti. Dia mau minta dibaptis sekarang. Heran kalau Tuhan kerja. Jadi iman itu, kita lihat bahasa Inggrisnya bukan percaya tapi iman. Coba lihat bahasa Inggrisnya. For we walk by faith. Karena kita berjalan dengan iman. Karena kita berjalan dengan iman. Sama-sama. Not by sight. Bukan karena penglihatan. Saudara, sekali lagi ulangi. Kita berjalan dengan iman. Pakai karena dulu. Karena kita berjalan dengan iman. Saya mau ngomong apa-apa, saudara jawab, karena kita berjalan dengan iman. Walaupun saya lihat. Nanti dulu, belum ditanya, baru saya walaupun saya tidak lihat, kelihatannya toko sepi, kelihatannya ayah ibu tidak bisa menjamin saya, tapi saya percaya saya akan terpelihara. Saya lihat ini sakit, anak sakit, semua reeng, semua benjol, aduh, seperti tidak ada lagi. Tapi kita percaya kita akan berhasil.
Modal saya kecil, modal saya sedikit, kurang teman, kurang kenalan. Tapi kalau soal Tuhan, saya percaya Dia jaga saya. Tidak peduli saudara susah, tidak peduli saudara khawatir, tidak peduli kita menghadapi apapun juga. Kita tidak lihat dunia ini, kita yakin Tuhan bersama dengan kita karena sudah nggak kompak sekarang. Nyanyi. Karena kita berjalan dengan iman. Ya. Saya saksi di Jakarta supaya orang Jakarta tuh tahu. Sebab mereka tuh banyakkan pendidikannya tinggi. Lulusan sekolah tinggi semua. Jadi pakai ini semua. Bagi semua saya bilang saudara-saudara yang sekolah tinggi, yang lulusan Jerman, lulusan London, saya ajari ini pelajaran iman. Ada satu lulusan dari Jerman, bodoh pakai otaknya. Dia dengar saya khotbah, kalau saudara punya iman jangan pinjam uang dari bank. Dia mau bikin restoran sebagai apa tuh kalau kita mau bikin pesta kawin terus kita pesan makanan tuh catering. Dia mau bikin catering. Dia bilang gimana ya? Menurut orang Jerman, menurut kerajaan Jerman harus pinjam uang dari bank. Nanti udah jadi jalan, nah dari situ kita cicil utang kita di bank. Tapi ini Pak Wonda itu dia khotbah, jangan pinjam dari bank. Kita percaya dengan iman. Dia coba menurut teori ekonomi dia bilang. Menurut teori, kalau sudah jadi itu, pulang modalnya 2 tahun. Kembali modal 2 tahun. Kalau dia pakai bank itu, pulang modal 2 tahun. Dia bersaksi di depan. Tapi heran saudara, saya lakukan firman Allah. Saya jalan dengan iman. Baru 1 tahun, sudah lebih dari pulang modal. Sudah diberkati Tuhan. Makanya sekarang dia sukses selalu. Jawab. Jangan pakai rencana-rencana. Kita berjalan dengan rencana Tuhan. Puas? Ada seorang pendeta sudah meninggal lama namanya A.W. Tozer. A.W. Tozer. Dia berkata begini. Rencana Allah selalu tepat waktu. Saya mah hidup, nih pribadi saya Awon Datu nih. Seadanya. Seadanya saya mah. Mau apa? Ada. Mau makan kue ubi? Ada. Kue ubi di Jakarta mah kecil, di Cianjur mah gede. Lagi baru mikir, ada. Pulang hari Jumat, habis di gereja itu, saya lihat ketua umum makannya sedikit. Mau makan di mana? Saya pengen makan di sana. Satu restoran yang dimiliki oleh jemaat saya. Dia suka sekali itu restoran. Nah, kita keluar jam 9. Restoran jam 10 tutup. Saya telepon yang punyanya. Pak mau makan di sana? Iya ini ketua umum saya, ketua saya mau makan. Ini bagaimana? Ya saya nanti telepon ya. Nanti saya telepon. Nanti ketemu di orang ini. Berapa orang? 4. Oh saya kira 20. 4 orang. 4 orang. Istri saya nggak mau makan. Jadi 3 orang sebetulnya. 4 orang. Begitu datang. Makan apa? Ini. Saya bilang, you pilih aja. Mau makan apa? Ini. Dia suka samcan. Mau makan samcan. Terus makan ikan, terus makan ini, terus makan ini, terus makan itu. Sudah selesai.
Bon, datang bawa bon. Bapak diminta tanda tangan di sini. Terus, saya kan mau bayar. Enggak, Bapak mah tanda tangan aja. Tanda tangan, terus tulis nama itu. Y.E. Awandatu Ea. Udah, selamat malam Pak, sudah. Mau kasih tip aja, dia nggak mau terima. Oh, selamat malam, udah. Ingin makan, ada aja. Kemarin ada tamu dari Bali, menantu saya, sama cucu, dia suka sate babi. Pesan di, mau hitung. Pengerja udah bilang, ada yang bayar? Siapa? Nggak tahu. Ini buat Umi Yoyo, ya. Udah, saya bayarin. Saya juga sampai sekarang nggak tahu yang mana. Kalau ada di sini Kamsia. Aduh, Tuhan mah baik. Tuh 30 pendeta tuh datang. Kemarin, minggu. Saya ajak makan. Saya mau bayar semua. Udah 1 jemaat udah dibayar Pak. Saya bilang kenapa diterima? Kan saya yang mau bayar, saya yang ajak makan. Saya, tapi dia enggak. Jadi uangnya saya bagi-bagi sama pendeta-pendeta. Nah, lumayan. Udah, nih. Sedikit yang saya kasih mah, tapi tidak. Pendeta Pantekosta bukan. Sepupau ngopusu ya. Makan enggak, kenyang lapar enggak mati. Terima, haleluya. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita jalan dengan iman. Maka saudara cari pendeta GPDI di seluruh Indonesia. Enggak ada yang digaji. Nggak ada yang dapat gajian. Nggak ada. Nggak ada. Itu pendeta David Ibrahim, guru. Diam-diam nggak banyak ngomong. Saya baru tahu kemarin. 26 murid dibayarin. Uang pangkalnya. Dia sponsori 10 murid. Padahal dia guru. Kalau mau ambil ini, dia nggak mau terima. Heran tapi gerejanya puluhan miliar. Selesai. Beli tanah. Saya lihat itu beton-beton dipaku bawahnya. Wih, luar biasa. Karena daerah banjir dinaikin atas. Heran. Kenapa? Lagi saya bangun ini, diketawain. Yang ketawain saya, tetangga dekat sini, tetangga saya. Agak masuk keberang, dia ketawain. Tapi dia nggak ngomong. Kalau saya lihat dia pura-pura. Tapi kalau dia ngomong temannya, dia ketawain. Nah yang ngetawain saya ini, akhirnya pinjam duit sama saya. Sekarang saya ngetawain dia. Ih, kamu entah yang sirikan saya enak nginjem duit. Begitu sakit parah dia utus orang ke rumah. Koyoyo kata bapak saya bilang ada hutang berapa, mau bayar. Nggak usah bayar, sudah bebas. Kenapa saya bisa membebaskan? Yang keras dong. Haleluya. Dulu saya tahun 68-69 keluar dari BJ. Waduh, saya pakai jas pemberian dari Denny Peterson. Denny Peterson, yo ini jas buat kamu. Cocok gak? Wah, cocok, badannya pas. Tapi ininya panjang, dia tinggi. Panjang, tapi kita pakai jas. Gagah kalau khotbah pakai jas. Orang jemaat nggak tahu, di sininya robek kemeja, belah sininya robek, udah robek, tapi karena pakai jas, haleluya. Ya, biar sonder gaji, tetapi asal pakai dasi. Itu zaman dulu.
Dulu pendeta Pantai Kosta banyak mati karena kurang makan. Sekarang pendeta Pantai Kosta banyak mati karena kebanyakan makan. Ini baru ada satu pendeta lagi. Orang Manado. Umur baru 54. Badminton kayak Rudi Hartono. Di lapangan, plek. Bukan gugur di ladang Tuhan, tapi gugur di lapangan badminton. Saya tidak bangga kalau ada pendeta, dia gugur di ladang Tuhan. Mati di lapang badminton. Boleh merencanakan tapi ajak Tuhan. Tuhan, rencanamu lebih indah. Ayo pemain musik, rencanamu lebih indah.